kembali di channel Arta Samuel. Hari ini kita kembali lagi membahas tentang dinamika rotasi, tapi lebih khusus lagi kita akan bahas tentang momen inersia. Kita akan bahas tentang baik, mari kita belajar bersama. Semoga bisa membantu sahabat-sahabat sekalian ketika belajar tentang materi fisika berhubungan tentang momen inersia. Kali ini kita hanya membahas tentang soal-soal yang berkaitan tentang momen inersia. Baik, kita lihat soal yang pertama. Sebuah bola masing-masing masanya M1 sama dengan 2 kg dan M2 3 kg. Dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti pada gambar. Jika sistem bola diputar pada sumbu di titik A, maka besar momen inersia sistem bola adalah. Ingat bahwa kalau satuan dari momen inersia itu kilogram, meter persegi, atau hasil kali antara massa benda atau massa partikel terhadap dengan jari-jari rotasi. Oke, terhadap sumbu putar ya. Atau jarak benda tersebut terhadap sumbu. Baik, di sini diketahui dua benda, M1 dan M2 dengan jarak benda tersebut terhadap pusat rotasinya berbeda. Nah, kalau jarak benda satu ke pusat rotasinya itu tersebut dengan R1. Jaraknya itu 20 cm. 20 cm itu kalau kita konversi ke satuan meter, itu 20 dibagi 100 ya. Itu nilainya itu 0,2. Jadi 20 cm itu sama dengan 0,2 meter. Kalau jarak dari benda 2 ke pusat rotasi titik A itu 30 cm. Kalau kita konversi dia ke meter itu dapatnya 0,3 meter ya. 30 dibagi 100. Kalau konversi itu pasti sahabat-sahabat sudah tahu ya. Saya tidak bahas ini lagi. Nah, ini penyelesaiannya, karena ada dua benda yang dihubungkan dengan batang dan kita disuruh untuk menentukan momen inersia sistemnya, maka persamaan yang kita gunakan itu sigma I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah sekian tambah IN. Maksudnya rumus yang persamaannya momen inersia, penjumlahan momen inersia jika ada begitu banyak partikel atau massa benda yang bergerak terhadap berputar terhadap titik porosnya. Kebetulan di sini hanya dua benda saja, dua massa, dua bola. Nah, sehingga di sini kita gunakan sigma IA. IA itu maksudnya pusat rotasi ya, terhadap titik A di pusat rotasi. Maka sigma IA sama dengan I1 tambah I2. Nah, kalau untuk momen inersia ini jangan berpikir seperti momen gaya ya, karena tidak berkaitan tentang arahnya. Maka untuk I1 itu M1 R1 kuadrat tambah I2 itu M2 R2 kuadrat ya, rumusnya masing-masing. M1 tadi sini berapa? 2 kg, R1 0,2 ya, karena ada 20 cm, kita konversi ke meter jadinya 0,2 meter. Ingat bahwa 0,2 ini harus dikonversi, maka 0,2 kuadrat tambah M2 3 kg, 3 R2-nya 0,3 ya, karena 30 cm dikonversi ke meter jadi 0,3 meter. Nah, di sini 0,3 kuadrat. Nanti 2 dikali karena 0,04 itu dapat dari 0,2 kuadrat atau kata lainnya 0,2 dikali 0,2 hasilnya 0,04. Ditambah 3 dikali 0,09. 0,09 itu dapatnya dari 0,3 kuadrat. Itu. Nah, setelah itu kita kalikan atau dari sini. Di sini saya mencoba untuk mengubah dalam bentuk notasi ilmiah. 0,04 itu saya tulis dalam notasi ilmiah, jadinya 4 kali 10 pangkat negatif 2. Negatif 2 itu 10 pangkat negatif 2 itu sama dengan 0,1 atau dalam bentuk pecahannya itu 1/100. Jadi bagus di 0,04 kalau kita tulis dalam notasi ilmiah itu 4 kali 10 pangkat negatif 2. Terus kalau 0,09 itu kalau kita tulis dalam notasi ilmiahnya jadinya 9 kali 10 pangkat negatif 2. Ini untuk jarak masing-masing itu dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, sekarang kita boleh kali. 2 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 2
itu hasilnya 8 kali 10 pangkat negatif 2 ditambah 3 dikali 9 kali 10 pangkat negatif 2 itu hasil 27 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, ini saya langsung jumlahkan saja. Kenapa sehingga harus jumlahkan? Nah, karena pangkatnya sama ya. Nah, biasanya kan aturan penjumlahan bilangan dalam bentuk notasi ilmiah itu pangkatnya harus sama. Kalau pangkatnya belum harus sama, kita harus atur sehingga ada pangkatnya sama, gitu ya. Nah, jadi untuk penjumlahan bilangan dalam bentuk notasi ilmiah, syarat penjumlahan atau pengurangan pangkatnya harus sama. Kalau pembagian perkalian tidak jadi persoalan. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi, perkalian pangkatnya dijumlahkan. Tapi syarat untuk penjumlahan dan pengurangan itu pangkatnya harus sama dalam kaitan dengan operasi atau penjumlahan pengurangan bilangan dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi 8 ditambah 27, 35 kali 10 pangkat negatif 2 karena pangkatnya sama. Jadi besar momen inersia sistem kedua bola tersebut terhadap rotasi titik A itu 35 kali 10 pangkat negatif 2 kg meter persegi. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Tapi kalau kita tulis dalam bentuk bilangan desimal 0,35 kg meter persegi. Nah, ini seperti itu momen inersia dari dua bola tersebut atau momen inersia sistem dari bola tersebut. Ya. Nah, kita lanjut lagi pada soal berikut. Dua buah bola yang dihubungkan dengan kawat, dalam artian masa kawat diabaikan, disusun seperti gambar. Besar momen inersia adalah, nah, kalau gambarnya seperti ini, bahwa kita tahu bahwa massa atau bola 200 gram ini disebut sebagai pusat rotasinya, ya? Sebagai pusat rotasi. Berarti momen inersia untuk benda 200 gram ini diasumsikan dianggap sebagai 0 ya. Kenapa? Karena dia sebagai pusat rotasi. Nah, sehingga hanya ada satu benda yang bergerak terhadap benda 200 gram. Nah, sini kita sebut sebagai benda M2 atau 400 benda 400 gram. Nah, di sini saya sebut ini M1 untuk 200 gram, M2 ini untuk 400 gram. Sehingga jarak dari M1 200 gram sampai 400 gram itu saya sebut sebagai R2, yang mana jaraknya itu 25 cm. Ingat 25 cm itu juga harus dikonversi ke meter ya. Nah, jangan lupa itu kalau dalam satuan besaran-besaran dan standar harus dikonversi ke satuan standar. Oke, kita lihat persamaan yang masih sama. Seperti ini, sigma I sama dengan 1 tambah I2 tambah I3 tambah sekian banyaknya momen benda atau momen inersia. Karena di sini ada dua benda, maka di sini saya gunakan sigma I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat. Nah, di sini karena masih 200 gram sebagai pusat rotasi, maka I1 itu sama dengan 0. Kenapa? Ya, tidak punya jari-jari rotasi. Kan dia sebagai pusat rotasi berarti dia bergerak. Ya. Diasumsikan seperti itu. Sehingga yang bergerak rotasi atau bergerak terhadap benda 200 gram itu kan cuma benda 400 gram. Sehingga jadi sigma I sama dengan M2 dikali R2 kuadrat ya. M2 dikali R2 kuadrat. M2 itu berapa sih masanya? 0,4. Kenapa 0,4? Iya, kalau di sini karena di sini 400 gram. 400 gram itu kalau kita konversi ke satuan kilogram berarti kita bagi 1000. Kalau dari gram ke kilogram itu kan dibagi 1000. Maka 400 gram kalau kita konversi ke kilogram itu 400 dibagi 1000 ya dapatnya 0,4. Kemudian R2-nya. R2 di sini 25 cm. 25 cm kalau kita konversi ke meter itu kan 0,25. 0,25 meter. Ini gunakan 0,25 meter. Dikuadratkan karena R-nya kuadrat ya. Sehingga sini 0,4 dikali 0,0625 itu merupakan hasil pengkuadratan kuadrat dari 0,25 ya. Sehingga
0,4 dikali 0,0625 hasilnya itu 0,025 kilogram meter persegi. Nah, ini kalau hasilnya ditulis dalam bentuk notasi, ditulis dalam bentuk bilangan desimal. Kalau ditulis dalam bentuk notasi ilmiah, maka 0,025 kilogram meter persegi kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah itu 25 kali 10 pangkat negatif 3 kilogram meter persegi. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjut pada soal berikut. 4 buah partikel A, B, C, dan D dengan massa sama, yaitu 300 gram. Dengan jari-jari 40 cm dihubungkan melingkar seperti pada gambar di samping. Ini gambarnya. Berapakah momen inersia sistem terhadap pusat? Oh, berarti berapa? 4 partikel ini ditanya. Berapa momen inersia sistem? Artinya momen inersia total dari keempat partikel ini. Intinya pastinya kita tentukan dulu masing-masing apa jari-jari rotasinya dulu ya. Maka di sini kita tentukan di sini, ini kita sebut untuk partikel A. Nah, itu kita sebut jari-jari itu disebut RA. Kemudian partikel B, jari-jari partikel B itu kita sebut RB. Maksud jarak dari partikel B ke pusat rotasi. Itu RA itu jarak dari partikel A ke pusat rotasi. Kemudian RC itu jarak dari benda C ke pusat rotasi ya. Kalau RD itu jarak dari partikel D ke pusat rotasi titik O. Seperti itu. Paling tidak harus tahu dulu jari-jari berapa. Setelah kita dapatkan semua, kemudian kita masukkan ini punya saya. Karena di sini ada 4 partikel, kemudian kita tentukan momen inersianya. Maka itu kita gunakan sigma I0 karena IO, O sebagai pusat rotasi, maka IO sama dengan IA tambah IB tambah IC tambah ID. Semua kita masukkan dia punya persamaan MA dikali RA kuadrat tambah MB RB kuadrat tambah MC RC kuadrat tambah MD RD kuadrat. Setelah itu kita masukkan dia punya nilai. Karena masanya semua sama, massa semua sama, dan jari-jari pun semua sama ya. Jari-jari untuk keempat terhadap pusat rotasinya itu semua sama. Atau jarak dari partikel ke pusat rotasi itu semua sama. 0,4 meter. Kenapa 0,4 meter? Ya 400 cm kita konversi ke meter. Gitu. Nah, sehingga 0,4. Jadi 0,3 dikali 0,4 kuadrat tambah 0,3 dikali 0,4 kuadrat tambah 0,3. Semua kita kalikan. Nah, terus ini, nah karena ada 4 partikel, maka kita buat sederhananya gini. 4 ini kan dikali, ini kan saya jabarkan satu persatu ya, 0,3 dikali 0,16 itu kan 0,16 itu dapatnya 0,4. Semua sama, dikalikan dijumlahkan yang perkalian yang sama. Jadi karena semua nilainya sama, jadi kita bisa buat seperti ini. 4 dikali 0,3 dikali 0,16. Kenapa sih 4 dikali ini ya? Karena ada 4 partikel. Jadi supaya tidak pusing-pusing kita cari panjang-panjang begini, sudah langsung ini. 4 dikali 0,3 dikali 0,16. Dapatnya itu 0,192 kg meter persegi. Nah, ini kalau masih dalam bentuk bilangan desimal. Kalau kita tulis dalam bentuk nilainya, hasilnya dalam bentuk notasinya, ya itu seperti ini. 192 kali 10 pangkat negatif 3 kilogram meter persegi. Nah, nanti kalau sahabat-sahabat rekan-rekan yang masih bingung cara menentukan atau menuliskan hasil, menuliskan bilangan dalam bentuk notasi ilmiah, dari notasi ilmiah kita rubah dalam bentuk bilangan desimal, itu bisa dipelajari di video sebelumnya ya, berkaitan tentang angka penting notasi ilmiah.
dan konversi satuan. Di situ ada materi tentang bagaimana cara untuk menuliskan bilangan dalam bentuk notasi ilmiah dan juga dengan pembuatan atau penting dan lain sebagainya. Baik, itu saya. Terima kasih sudah setia.